Ustaz. Baik. Baik Ustaz, kita mulai ya Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi sobat muslim, para pendengar di kota Jogja dan sekitarnya, pendengar radio muslim di frekuensi 1467 AM, dan juga kaum muslimin para pendengar dimanapun berada yang juga menyimak siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Sabtu pagi, tanggal 26 September 2020 bertepatan pada tanggal 8 Safar 1442. Insya Allah akan kita simak dan ikuti kembali dalam program Khazanah Islam, kajian setiap pagi di Radio Muslim Jogja. Di kajian Sabtu pagi ini bersama Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafizallahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan kajian parenting yang akan membahas tentang mengajarkan anak tauhid, dan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini tentang kiat-kiat untuk mengajarkan anak usia dini untuk sholat. Dan buku rujukannya insya Allah nanti melanjutkan pembahasan dari buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kajian ini ada sesi tanya jawabnya atau konsultasi sobat muslim. Sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama, terutama seputar parenting atau pendidikan anak secara islami. Sobat muslim bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi, untuk pertanyaan atau konsultasi bisa sobat muslim sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Dan juga bagi para pemirsa di channel YouTube Ustadz Abu Salma Muhammad, silakan bisa sampaikan pertanyaannya juga melalui nomor WhatsApp Radio Muslim atau melalui kolom komentar di channel YouTube Ustadz Abu Salma Muhammad. Baik, alhamdulillah kali ini Didin telah terhubung secara langsung bersama Ustadz Abu Salma Muhammad. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didin. Terima kasih jazakallahu khairan atas kesempatannya pagi ini Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mas Didin sehat walafiat, wa jazakallah khair wa barakallahu fik. Mudah-mudahan juga Mas Didin dan keluarga dalam kondisi sehat ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Baik, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita simak dan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan dan para akhwat, para aba dan para ummahat, dan juga sahabat-sahabat pendengar Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk dapat bersua kembali melanjutkan kajian kita, masih membahas ta'limus sibyan at-tauhid, yaitu mendidik atau mengajarkan anak-anak tauhid ya. Dan kita insyaallah di pagi hari ini akan melanjutkan
ya tentang masalah salat ya. Di pertanyaan yang kelima ya. Jadi pertanyaan yang kelima yaitu tentang makna Islam. Kemudian disebutkan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang ya yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan di 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang makna la ilaha illallah, dan ini menunjukkan pentingnya kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita ya. Lalu kemudian setelah itu adalah kita berkewajiban untuk melaksanakan salat yang merupakan pilarnya agama, yang merupakan ya ibadah yang eksklusif yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan di pertemuan yang lalu kita juga sudah sedikit membahas ya tentang masalah salat ya. Insyaallah di kesempatan ini ya kita akan lanjutkan sedikit ya, yaitu bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat kita ya untuk mendidik anak-anak kita agar mereka semangat dan memiliki mubadarah atau memiliki inisiatif, motivasi intrinsik dari dalam diri mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan sekedar mereka melakukannya karena diperintah-perintah saja atau disuruh-suruh saja, meskipun itu kewajiban kita ya. Tapi ya sebagai orang tua, kita ketika memerintahkan sesuatu kepada mereka, kepada anak-anak kita, maka kita hendaknya didik yang paling utama adalah hatinya terlebih dahulu ya, agar mereka menyenangi dan mencintai apa yang kita ajak atau yang kita serukan pada mereka. Baik, jamaah sekalian, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama perlu kita pahami adalah ya, di dalam mendidik anak-anak kita ya, ini sudah kita bahas bahwasanya kita harus mendidik mereka dengan cara yang hikmah. Dan kita juga sudah membahas ya, dan maksud saya sudah dibahas di kesempatan-kesempatan yang sudah lewat, apa yang dimaksud dengan hikmah itu ya. Bahwasanya hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi, yaitu melakukan sesuatu dengan benar, dengan caranya yang juga benar, dan juga di momen atau di waktunya yang juga tepat, yang pas. Itulah hikmah. Nah, oleh karena itu, di antara salah satu, bahkan ya, ini merupakan hikmah yang sebenarnya adalah ketika kita mencontoh dan meniru Rasulullah SAW. Karena Allah mengkaruniakan kepada Nabi kita Al-Quran, Al-Kitab, wal-Hikmah. Ya, dikatakan para ulama Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga mencontoh sunnahnya adalah kita mengikuti hikmah. Karena hikmah dari sunnah Nabi itu adalah hikmatul aliyah, hikmah yang paling tinggi. Dan di pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas ya, Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Bahkan perintah Nabi ini sejatinya bukan untuk langsung untuk anak, tapi melalui orang tua. Muru abna'akum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Jadi perintah Nabi ini adalah untuk orang tua, agar orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, apabila perintah itu datang ya melalui perantara ya, maka sejatinya yang menjadi objek perintah itu, dalam hal ini anak-anak, itu sejatinya mereka belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik agar mereka melaksanakan sholat. Dan Nabi menyebutkan secara spesifik di usia 7 tahun. Artinya 7 tahun adalah usia yang memang ya, usia yang memang spesifik di situ disebutkan Nabi. Berarti anak-anak di situ mereka sudah siap, ready untuk melaksanakan sholat. Sebelumnya masih belum siap. Sehingga kita sebagai orang tua harus mempersiapkan. Artinya di situ ada masa atau fase kita melakukan preparasi, persiapan. Dan persiapan untuk mengajak dan menyuruh anak sholat adalah agar mereka mencintai sholat, menyenangi sholat, ngerti tentang sholat. Ya, dan sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Bukan sekedar
sesuatu yang menjadi rutinitas harian, dan itu seakan-akan menjadi beban buat mereka. Ya, ini idealnya seperti ini, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita ditanya, ya, dan juga ini juga kita ajarkan kepada mereka, dan mungkin ada di antara anak-anak kita bertanya, kenapa kita harus sholat, Abi, Umi, ya? Nah, maka jawaban kita, ya, yang pertama, dan ini jawabannya sebenarnya banyak, ya. Cuman di sini kita akan sebutkan sejumlah alasan. Kenapa kita harus sholat? Kita sholat karena ini merupakan wujud kesadaran kita sebagai hamba. Kita makhluk, kita diciptakan. Allah yang menciptakan kita, Allah pencipta kita. Allah menciptakan kita punya tujuan. Tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah. Ya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sholat, ini merupakan wujud kesadaran kita untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah, dan sholat adalah ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika kita sholat, maka sejatinya kita sedang melaksanakan, ya, tujuan untuk apa kita diciptakan Allah, yaitu untuk beribadah, diantaranya dengan menegakkan sholat. Lalu kemudian juga yang kedua, ya, sholat itu merupakan wujud rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah itu maha baik, maha dermawan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang seandainya kita berusaha untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Dan hal ini harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena adab pertama kali yang kita ajarkan kepada mereka adalah bersyukur kepada Allah, mengapresiasi segala pemberian Allah. Karena ketika mereka belajar, Allah karuniakan kepada mereka indera untuk belajar, instrumen lita'allum untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa belajar, maka sejatinya itu karunia dari Allah. Karenanya kita dapati ketika Allah mengkaruniakan kepada kita pendengaran, penglihatan, pemahaman, itu semua selalu dikembalikan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bahkan juga di dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa banyak manusia itu yang lalai, dan disebutkan qalilun, ya, dan betapa sedikitnya dan betapa minoritasnya, ya, dari kalian yang mau bersyukur kepada Allah, yaitu sedikit, ya. Jadi wa qalilan ma tashkurun, alangkah sedikitnya kalian yang mau bersyukur kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam sehari, ya, itu berputar waktu kurang lebih 24 jam. Perputaran waktu kita 24 jam. 4 sampai 8 jam kita gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Selebihnya kita beraktivitas. Ya. Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang 24 jam ini, Allah hanya memerintahkan kepada kita mempergunakan sebagiannya untuk sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang wajib. Ya, kalau semisalnya, anggap saja, satu kali sholat itu 10 menit, ya, satu kali sholat itu 10 menit, ya, maka 5 waktu 50 menit, nggak sampai 1 jam, dari 24 jam yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, dan ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita lalai dan lupa. Dan kita hanya, ya, menggunakan sedikit waktu kita untuk bersyukur kepada Allah, banyak dari kita yang enggan. Karena itu makanya ini harus menjadi cambuk, pengingat buat kita. Ya, bahwasanya, ya, betapa banyak karunia, kenikmatan yang Allah berikan untuk kita, maka salat itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Meskipun dengan amalan kita ini kita nggak akan bisa membalas kebaikan Allah. Kita nggak akan bisa. Sejatinya amalan kita itu nggak akan bisa membalas karunia-karunia Allah.
Tapi Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik. Ya, sekecil apapun amalan kita, Allah akan perhitungkan dengan balasan yang Allah lipat gandakan. Karena itu jangan pernah kita meremehkan amalan, ya baik sekecil apapun itu. Kemudian, yang ketiga, kenapa kita sholat? Ya, karena kita adalah hamba Allah yang lemah, yang fakir, yang butuh dengan pertolongan. Ya, dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, kita mesti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, problem-problem. Semua itu adalah ujian dari Allah. Dan ini menunjukkan kita ini adalah makhluk yang fakir, makhluk yang lemah, makhluk yang butuh pertolongan, yang dhaif. Dan gak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Sehingga dengan kita salat itu merupakan wujud, ya, permohonan kita, ya, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh bantuan Allah, ya. Karena kita makhluk yang lemah. Sehingga kita perlu untuk senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, apa perintah Allah, ya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, maka beristi'anahlah, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Jadi salat merupakan salah satu bentuk wujud kesadaran kita akan butuhnya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ini wujud kesadaran betapa kita lemah dan fakir, dhaif. Lalu kemudian yang keempat, kita tahu kita makhluk atau hamba yang penuh dengan kekurangan. Allah berikan kepada kita hawa nafsu. Ya, dan kita cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan dan melalaikan. Dan betapa banyak dosa yang kita buat dalam keseharian hidup kita. Allah berikan kita karunia, tapi ternyata kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berbuat dosa. Tapi Allah adalah Al-Ghafur. Allah adalah Maha Pengampun. Allah adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ya. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwasanya kullu bani Adam khata'. Ya. Bahwasanya setiap anak keturunan Adam itu selalu bolak-balik melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik, ya, mereka yang bolak-balik jatuh kepada kesalahan, mereka selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat adalah di antara bentuk permohonan ampunan kita atas dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Lalu kemudian, ya, yang kelima, ya, adalah wujud permohonan hamba kepada Allah atas segala hajatnya, atas segala yang dia inginkan. Jadi apabila Anda, wahai, ya, para aba, para ummahat, para ikhwan, para akhwat, dan siapapun, Anda memiliki hajat apapun, maka tidak ada yang bisa memenuhi hajat Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudlah, curhatlah, rukuklah, salatlah, ya, pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membantu dan menolong Anda untuk memenuhi semua hajat Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu salat, ya. Karena ini menunjukkan butuhnya kita dengan Allah dalam rangka untuk memenuhi hajat kita, kebutuhan kita. Ya, kita butuh sesuatu, minta kepada Allah. Kita butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa fakirnya kita dan betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perlu kita pahami bersama adalah, ya, ketika kita hendak mendidik anak kita salat, ajarkan hakikat substansi daripada salat. Kita tahu ketika seorang hamba itu salat, maka di antara yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah salat itu adalah bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu munajah? Munajat artinya adalah dia berbisik-bisik kepada Allah. Kita ketika menyeru Allah itu bisa dengan dua cara. Munada, kita berbicara dengan suara yang bisa didengar dengan jelas. Munada. Yang kedua munajah.
bermunajat, berbisik kepada Allah. Jika kita perhatikan, mana kira-kira yang lebih menunjukkan kedekatan? Ya, mana yang lebih menunjukkan kedekatan? Ketika seseorang itu berbicara dengan terang, dengan jelas, ataukah dia ketika berbicara dengan berbisik-bisik? Mana yang lebih menunjukkan kedekatan? Tentunya orang yang berbicara dengan berbisik-bisik. Nabi yang mulia alaihissalam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia salat, maka sejatinya dia yunaji rabbahu. Rabbahu. Dia menyeru, berbisik kepada Rabbnya. Karena itu kita ajarkan kepada anak kita, nak, ketika kita menumbuhkan cintanya kepada Allah, orang yang mencinta itu pasti kepingin untuk bisa bertemu dengan yang dia cintai. Pingin bisa untuk bersua dengan yang dia cintai. Pingin bisa untuk berbicara dengan yang dia cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat salat. Dan salat ini adalah karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya agar hambanya bisa berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dengan fitrahnya, apabila fitrahnya tidak rusak, maka dia sejatinya akan mencintai penciptanya. Karena penciptanya begitu baiknya kepada dirinya, dia rindu ingin bisa bersua dan berjumpa dengan penciptanya. Dan di dunia, kita nggak akan bisa bersua dan berjumpa kecuali setelah kita meninggal dunia dan ketika setelah masuk ke yaumil akhir atau hari akhir. Maka itu adalah hari yang paling menentukan apakah kita akan bersua ataukah kita malah dilempar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanya Allah berikan di dunia ini agar kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita salat. Salat ini adalah alat komunikasi kita berbicara dengan Allah. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita salat itu artinya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, "Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia salat, maka sejatinya dia telah berbisik-bisik kepada Tuhannya. Oleh karenanya makanya kita tahu salat itu adalah media penghubung, sarana penghubung agar kita bisa terkoneksi dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana yang menghubungkan kita yang paling kuat antara hamba dengan Rabb-nya adalah apa? Adalah salat, Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, Allah mengatakan, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat. Dalam hal ini kata para ulama ahli hadis yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah karena ini menguatkan hadis yang lain, yaitu apa? Yaitu ketika Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Dan Allah berfirman, aku bagi salat yaitu surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Yang satu untuk diriku, yang satu untuk hambaku. Baina abdi baini wa baina abdi nisfaini. Wa li abdi ma sa'alah. Dan bagi hambaku adalah sesuai dengan apa yang dia pinta. Makanya fa idza qala al-abdu, apabila seorang hamba dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, segala sanjungan, dan alhamdulillah ini adalah sanjungan yang paling tinggi, sanjungan yang paling
pada puncaknya itu alhamdu. Beda dengan al-madhu atau al-thana, pujian-pujian yang lainnya. Ya. Karena alhamdu ini pujian yang berangkat dari mahabbah, rasa cinta dan keagungan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, yaitu segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, qala Allah taala, maka Allah menjawabnya. Apa jawaban Allah? Ya, Allah mengatakan, hamidani abdi, ya. Ya, Allah menjawab dengan hamidani abdi. Sungguh hambaku telah menyanjungku, sungguh hambaku telah memujiku dengan pujian-pujian yang tinggi. Kemudian ketika hamba mengucapkan, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, asna alayya abdi. Hambaku memuji diriku. Hambaku memuji diriku dengan menyebut nama-nama yang Allah yang indah, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya, yaitu rajanya atau penguasa hari pembalasan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, majadani Rabbi, ya. Ya, sungguh hambaku, ya, telah memuliakanku. Ya, hambaku telah memuliakanku dengan menyebut aku sebagai Malik, penguasa hari pembalasan. Ya. Baik. Lalu kemudian ketika hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini kalau kata para ulama, ya, apabila Al-Quran itu dihimpun menjadi suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini terhimpun dalam kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karenanya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau sampai menulis buku, ya, dengan ribuan halaman, ya, dalam rangka untuk membahas yaitu intisari daripada Al-Fatihah dan intisari daripada Al-Quran. Dan ini merupakan tujuan kita diciptakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kitab beliau yang sangat bagus sekali berjudul apa? Madarijus Salikin. Madarijus Salikin artinya etapenya orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Ya. Makanya ketika hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah untukku dan untuk hamba. Dan untuk hamba adalah apa yang dia pinta. Karena kata para ulama, ya, ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ibadah itu haknya Allah. Ya, haknya Allah. Kita dahulukan haknya Allah. Kemudian kita meminta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kita, baik untuk maslahat dunia dan termasuk maslahat, ya, diniyah. Maslahat dunia ataupun maslahat agama. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Itu artinya adalah bagian kita. Ada bagian Allah adalah, dan ada juga bagian hamba. Allah mengatakan, ya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Baru kemudian kita memohon kepada Allah setelah itu. Ya, kita pinta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus adalah jalan yaitu, ya, apa namanya? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Nasrani. Orang Yahudi yang punya ilmu enggak mau mengamalkan ilmunya, orang-orang Nasrani tersesat karena mereka enggak punya ilmu tapi mereka semangat beramal. Kemudian jawab Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah, ya, ini adalah haknya hambaku, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku adalah apa yang dia pinta. Itu ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya apa? Bahwasannya, ya, sejatinya ketika kita salat, kita itu bermunajat
berbisik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ajarkan pula ya kepada anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita bahwasanya yang bisa menolong kita adalah Allah, dan kita meminta pertolongan Allah dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in, ya. Ya, illa 'alal khashi'in, ya. Jadi minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara bersabar dan salat. Dengan dua hal. Salat dan bersabar. Kenapa? Wa innaha lakabiratun. Karena sesungguhnya hal ini adalah sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Ya. Juga kita tahu ya, sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, rahimahullahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ya tahazzabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dirundung masalah maka beliau salat, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, ya sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika Nabi memerintahkan kita untuk mengajak anak-anak kita salat di usia 7 tahun, maka usia di bawah 7 tahun itu adalah usia yang kita sepatutnya berusaha dan mengupayakan agar anak-anak kita itu menjadi cinta dengan salat, agar mereka bergembira dengan salat, agar mereka senang dengan salat. Sebagaimana Nabi itu sangat menyenangi salat, ya. Karenanya kita tahu, ya, kalau kita perhatikan, orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk salat itu nggak lepas dari 3 kondisi. Yang pertama adalah orang tua yang ketika memerintahkan anaknya salat, ya, dengan cara yang, mohon maaf, ya, dengan cara yang cukup keras. Tidak mendidik hatinya, tidak menyentuh hatinya, dan tidak menyentuh akalnya. Dan menyentuh hati dan akal ini adalah metodenya orang-orang soleh, seperti metodenya Luqman. Dan termasuk metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang tuanya punya niat bagus, pingin anaknya sholat, dipaksa. Dia diperintah, dibentak-bentak, dibangunkan untuk sholat. Dengan cara yang kasar, bahkan tanpa hikmah. Dari usia 4 tahun, 5 tahun sudah langsung, ya disuruh sholat, nggak sholat, dipukul. Dan seringkali, anak-anak yang seperti ini, mereka merasa tidak nyaman dengan sholat. Mereka merasa tidak suka dengan ayahnya. Kenapa? Karena bisa jadi ayahnya mungkin melakukan ini dengan berangkat dari rasa cinta, tapi tidak dipahami oleh sang anak tadi. Karena ya mereka itu sejatinya bisa melihat sesuatu, apakah dia dicintai atau tidak, dari sesuatu yang bisa dia perhatikan dengan matanya. Ya. Ketika orang tuanya mengingatkan dengan cinta kasih tapi dengan cara bentak-bentak, dia nggak akan menganggap itu sebagai bentuk cinta kasih. Karena mereka masih anak-anak, ya. Dan itu adalah cara menunjukkan rasa cinta kasih yang salah. Ya. Nah, oleh karena itu ketika orang tua mereka tidak hikmah memerintahkan anaknya untuk sholat, akhirnya anaknya pun sholat. Ya, alhamdulillah, patut kita apresiasi. Tapi mereka melakukannya dengan terpaksa. Mereka takut kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya itu tidak ada, akhirnya mereka merasa merdeka. Mereka merasa nggak perlu lagi sholat. Karena orang tuanya sudah nggak ada. Alasan mereka sholat karena orang tuanya. Inilah yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Nasir, atau Yar, ya, hafizahullah ta'ala, ya, yang mengatakan bahwasanya kita cenderung mendidik anak-anak kita itu untuk muraqabatuna, la muraqabatullah. Untuk merasa diawasi kita, takut dengan kita, bukan merasa diawasi Allah. Artinya, kita mendidik mereka adalah mereka merasa takut dengan adanya kita dan tunduk patuh dengan adanya kita. Kalau kita nggak ada, mereka sudah nggak tunduk patuh lagi. Mereka merdeka. Artinya mereka tidak ditumbuhkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala.
sholatnya karena takut sama orang tuanya. Banyak nggak seperti ini? Kita nggak boleh menutup mata kita, karena kenyataannya memang banyak. Kemudian ada macam yang kedua. Orang tua yang alhamdulillah caranya lebih baik, dia biasakan anaknya untuk sholat. Dia contohkan untuk sholat, dibiasakan anaknya untuk sholat. Tapi nggak pernah dididik, diajarkan tentang hakikat dan substansi daripada sholat, dan dijadikan anaknya itu mencintai sholat atau menyayangi sholat. Hanya sekedar rutinitas kewajiban. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, akhirnya dia bangkit, ambil air wudhu, sholat, alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, ini yang kita harapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang seperti ini itu ternyata zahirnya sholat tapi hatinya lalai. Nggak ngerti tentang hakikat daripada sholat, nggak dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya cuma mengajak dia sholat. Muru abna'akum bis sholah. Ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat. Itu kata para ulama, ya, ini bisa dimaknai dua hal. Pertama adalah, ya, perintah untuk as-sholah al-mutlaqah. Ya, sholat secara mutlak. Ya, artinya udah cukup sholat saja. Atau yang kedua, mutlaqus sholah. Ya, diperintahkan untuk mutlaqus sholah, artinya adalah orang tua harus mengajarkan sholat dan segala hal yang dapat dia menjadikan sholatnya itu sahih, sah, dan sempurna. Artinya dia harus ajarkan ya hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya itu sempurna. Nah, diantaranya adalah dengan cara dia mendidik hatinya agar bisa khusyuk dan tumakninah dan mengerti tentang sholat, bacaan-bacaan sholat, dan seterusnya. Nah, tapi kita cenderung untuk cuma sekedar mengajarin sholat. Udah sholat berarti sudah selesai. Tidak demikian. Ya. Dan ini juga banyak orang tua seperti ini, ya, mendidik anaknya untuk sholat, tapi hanya sekedar menjadi sebuah kebiasaan, menjadi adat, ya. Dan ini bukan artinya jelek, tapi seringkali, ya, yang seperti ini itu malah kita saksikan adanya orang-orang yang mungkin sering sholat, sering ke masjid, tapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan. Sholatnya tidak mencegah dari perbuatan fahsya wa munkar. Kenapa? Karena zahirnya doang yang sholat, tapi hatinya tidak sholat. Dia sholat karena cuma sebagai kebiasaan doang. Makanya ketika kita belajar tentang hadis niat, ya, yaitu yang dikatakan bahwasanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Dijelaskan oleh para ulama, niat itulah yang akan membedakan tamyizu, ya, bainal ibadah wal adah, yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Siapa yang ibadahnya dia niatkan karena sekedar kebiasaan, maka itu yang akan dia dapatkan. Tapi siapa yang dia niatkan ibadahnya karena memang ia niat ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Ya. Beda dengan orang yang cuma niatnya karena kebiasaan saja, ikut kebiasaan saja. Ya. Nah, tentunya yang ketiga yang kita inginkan adalah mereka, ya, orang tua yang mendidik anaknya mencintai Allah, dan diantaranya juga mencintai sholat. Karena sholat mereka pahami, ini adalah komunikasi mereka dengan Allah, sehingga mereka senang dengan sholat, mereka butuh dengan sholat, mereka bahagia dengan sholat. Meskipun ini tidak mudah. Ya. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, beliau itu mengatakan adalah waju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sebagai penyejuk mataku adalah di dalam salat. Ya. Salat itu dijadikan sebagai penyejuk mata Rasulullah. Dan kita pun ingin anak-anak kita adalah juga qurratul uyun bagi kita. Dan kita juga kepingin agar mereka bisa menjadikan salat sebagai penyejuk mata mereka. Karena anak itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Dan kenikmatan ini bisa berubah menjadi fitnah atau ujian apabila kita lalai dari mendidik mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ketika dewasanya jauh dari Allah, malah bisa menjadi musuh bagi kita. Tapi nikmat ini akan semakin bertambah nikmatnya, karunianya, apabila anak kita menjadi anak yang soleh. Tentunya anak yang soleh adalah anak yang mengingat haknya Allah dan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, kalau kita misalnya sedang melakukan sesuatu, kemudian azan datang berkumandang, kita seringkali, ya, terbetik di dalam hati kita. Atau mungkin kita ngomong, ya, udah zuhur, ya, udah asar. Waduh, udah ini, ya. Maksud artinya kita merasa bahwasanya
Ya, berarti kita harus sholat nih. Kita merasa ada sesuatu hal yang berat. Dan ini juga, ya mungkin akan ada pada anak-anak kita, ya. Tapi dahulu, orang-orang yang saleh, para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah, karena mereka tahu, Nabi SAW ketika masuk waktu azan, ketika masuk waktu sholat, ya, ketika masuk waktu sholat, beliau bersemangat. Kemudian beliau lihat Bilal. Kemudian beliau perintahkan Bilal, ya Bilal, kum, ya Bilal, ya. Apakah Nabi mengatakan, wahai Bilal, bangun, ya, kamu azan, azanlah kamu? Tidak. Nabi tidak mengatakan demikian. Apa yang katakan? Apa yang Nabi katakan? Kum ya Bilal. Apa fa'arihna bis shalah? Fa'arihna bis shalah, ya. Gembirakanlah kami, senangkanlah kami, damaikanlah kami ya Bilal dengan salat. Karena salat itu bagi Nabi adalah sesuatu yang akan membawa kepada rahatun nufus. Apa? Kepada ketenangan jiwa, kegembiraan jiwa. Itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, sobat muslim yang dimuliakan Allah, ya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu pun diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Thaha 132. Allah memerintahkan kepada beliau, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah ke keluargamu wahai Muhammad untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena memang ini beribadah, ya, yaitu kita hendak menuju kepada Allah, itu penuh dengan cobaan-cobaan, gangguan-gangguan, apalagi dari syaitan yang selalu mengajak agar kita mengikuti hawa nafsu kita. Makanya namanya kesabaran, dikatakan oleh para ulama, itu ada 3 bagian. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, sabar di dalam melaksanakan ketaatan, dan sabar di dalam menghadapi semua ujian Allah. Di dalam melaksanakan ketaatan perlu sabar. Ya, makanya dikatakan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sebenar-benarnya sabar. Ya. Kemudian Allah mengatakan la nas'aluka rizqan. Ya. Dengan kamu salat itu sebenarnya Allah enggak butuh, tapi yang butuh adalah kita. Maka dikatakan kami enggak meminta rezeki kepada kalian. Ya, nahnu narzukuka, bahkan kamilah yang memberikan kalian rezeki. Wal akibatu litaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya jangan heran ya jamaah sekalian, para nabi dan para rasul itu sangat memperhatikan salat. Ya. Dan ini adalah di antara cara kita apabila kita ingin memperoleh anak-anak yang senang untuk melakukan salat. Itu apa? Doa. Ya, belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-40, ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita apa? Berdoa. Apa doanya? Beliau bermunajat kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang muqimas salah, senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak keturunanku, jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami. Karena ketika kita doa, kita harus menghadirkan, ya, azam di situ. Benar-benar kita memohon kepada Allah. Ya, dengan keseriusan, kita butuh Allah. Ya, makanya ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang melaksanakan
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana solusinya anak yang masih malas bangun subuh Ustadz, walaupun tetap sholat subuh, tapi seringnya terlambat. Jika tepat waktu masih malas-malas, bahkan seringnya ngambek dan marah saat dipaksa bangun pelan-pelan. Sudah usia 11 tahun laki-laki Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Taib, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya usia 11 tahun ini adalah usia yang memang kita sudah boleh ya masuk ke ancaman-ancaman. Cuman tetap ya, kita ketika mengajak mereka untuk sholat, kita juga harus sabar. Artinya ya, ketika kita misalnya mulai dengan cara membangunkan anak kita, itu hendaknya kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang lembut ya. Dan kalau misalnya kita sudah ngomel-ngomel, maka yang masuk ke dalam alam sadarnya adalah ucapan-ucapan tadi, ucapan-ucapan dalam bentuk omelan-omelan kita. Dan omelan itu sebenarnya bagian dari ekspresi emosi, tapi yang negatif sebenarnya ya. Dan ini akan mempengaruhi anak ya, kalau misalnya ya anak kita bangun ya dengan itu tadi, dengan omelan-omelan tadi. Nah, jadi memang yang dijelaskan oleh para ulama ya, ini diantaranya ini ada buku yang bagus sekali ya, tulisannya Syekhah Hana bintu Abdul Aziz ya, itu As-Sunai ya, yaitu risalah ya, judulnya adalah ya ada 92 ya, yaitu Thariqatu li ta'wid auladika ala shalah, 92 cara ya agar bisa membiasakan anak-anak kita untuk sholat ya. Jadi ini bukunya juga sudah diterjemahkan oleh Darul Haq ya, dan bukunya juga bagus sekali ya, karena ada 92 cara di sini. Dan juga di dalam buku ini juga disebutkan ya, yaitu ketika anak-anak mereka misalnya sulit untuk dibangunkan ya. Jadi ketika dibangunkan ya, ini juga disebutkan di sini adalah kita tetap bersabar ya. Kita tetap gunakan cara-cara yang baik ya. Lalu kemudian kita berikan kabar gembira atau busyrah ya. Lalu kemudian ya kita sampaikan ke dia ya. Misalnya begini, ya udah kamu Umi kasih waktu 5 menit misalnya ya. Jadi kalau nggak bangun, Umi balik lagi. Umi akan bangunkan kamu dengan misalnya bawa air gitu misalnya ya. Terus kemudian juga ya kayak hal-hal yang membuat nyaman tidurnya, kayak AC itu matikan ya, kemudian jendela dibuka dan yang semisalnya. Terus kemudian kalau dia masih belum bangun, percikkan air ya. Jadi dipercikkan ya, bukan disiram air ya. Lalu kemudian juga banyak memberikan kalimat positif seperti doa ya. Ayo bangun ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadamu, semoga Allah memberimu semangat ya, dan seterusnya ya. Terus kemudian juga ya adanya waker dan yang semisalnya itu juga penting ya. Itu juga penting. Terus kemudian juga disebutkan di sini adalah jangan ucapkan ketika bangunin anak misalnya dengan ucapan ayo bangun sekolah, bukan ya. Jadi ucapkan ayo bangun sholat subuh ya. Jadi bangun yang paling penting adalah kita ajak mereka untuk ibadah, untuk sholat subuh, bukan ayo bangun sekolah, bangun main, jangan ya. Terus kemudian meskipun sang anak itu bangun dengan bete, tetap kita berusaha untuk tetap bersikap baik ya, berbuat bercanda dengan dia agar moodnya kembali positif, dan insyaallah dia setelah sholat biasanya moodnya akan balik positif ya. Dan kemudian juga boleh kita dalam beberapa kondisi ya memberikan hadiah ya buat anak kita misalnya yang nurut atau yang semisalnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita bacakan.
Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tata cara mengkhitan anak perempuan Ustadz? Dan biasanya di masyarakat hanya terdapat untuk khitan anak laki-laki saja. Mohon nasihatnya Ustadz. Taib, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana tata cara mengkhitan anak perempuan, wallahu a'lam bishawab, ya, saya pribadi belum pernah ya. Maksudnya melakukannya, ya. Nah, ini sebenarnya tuh ada tulisan yang bagus ya dari saudara kita ya, yaitu Ustadz Dokter Raihanul Bahrin ya. Beliau menerangkan tentang bagaimana sih sebenarnya khitan untuk wanita yang tepat dan yang benar, karena memang banyak yang salah kaprah sebenarnya. Jadi ketika mengkhitan itu ternyata bagian yang dipotong itu bukanlah bagian klitoris hood ya. Jadi bagian kayak hood ya, kayak hood ya. Hood itu kayak ini ya, kayak jubah ini bagian atasnya itu yang menutupin bagian klitoris ya. Nah, jadi itu yang seharusnya di upgrade ya. Jadi bukannya malah bibir mohon maaf ya, bibir kemaluan wanita, bukan. Baik itu labia mayora ataupun minora, itu kadang-kadang ada bidan yang dipotong, ada yang memotongnya. Jadi sebenarnya bukan itu ya. Nah, jadi yang dipotong adalah bagian, ada semacam selubung yang menutupin bagian klitoris pada kemaluan wanita, itu yang sebenarnya yang diambil ya. Nah, dan mengenai tata caranya, wallahu a'lam bishawab ya, ini ya memang harus ada orang-orang yang ahli di dalam hal ini, yang ngerti juga tentang masalah syariatnya ya, sehingga tidak asal salah potong ya. Karena seringkali malah ya yang keliru atau yang salah itu malah jatuhnya kepada, mohon maaf ya, semacam mutilasi ya, dalam tanda kutip ya, itu bagian organnya wanita yang salah ketika dipotong ya. Nah, jadi dalam hal ini mungkin bisa lebih detailnya dikonsultasikan kepada beliau, yaitu Ustadz Dokter Raihanul Bahrin ya, karena beliau yang sempat menulis hal ini detail, dan beliau juga punya kapasitas ya, juga dari sisi medis juga beliau memiliki kapabilitas juga ya berkenaan dengan masalah ini, yaitu tentang masalah khitannya wanita. Kalau berkaitan dengan masalah hukumnya ya, wallahu taala alam bishawab ya, dari buku-buku yang kami pelajari, bahwasanya untuk laki-laki itu jumhur berpendapat hukumnya wajib untuk laki-laki. Adapun wanita hukumnya adalah mustahab ya. Jadi dianjurkan tapi tidak sampai hukumnya wajib. Wallahu taala alam bishawab. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik. Alhamdulillah, semoga jawaban dari Ustadz bisa menjadi kejelasan bagi penanya ya. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali kajian rutin kita bersama Ustadz Abu Salma Muhammad di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kajian parenting, pendidikan anak, mengajarkan tauhid kepada anak. Dan tadi yang baru saja kita dengarkan materi pembahasan tentang kiat-kiat mengajarkan sholat kepada anak sejak usia dini yang disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad. Dan beberapa pertanyaan tadi yang dijawab oleh Ustadz semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah Sobat Muslim, kajian bersama Ustadz Abu Salma Muhammad ini adalah kajian rutin setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim 1467 AM dan di www.radiomuslim.com. Kajian ini juga rekamannya di-upload secara rutin di website kami www.radiomuslim.com, bisa Sobat Muslim kunjungi dan bisa di-download rekamannya secara gratis. Silakan bisa di-download dan bisa disebarkan ke keluarga atau orang-orang terdekat di sekitar Sobat Muslim. Demikian Sobat Muslim, kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat
Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.